Dan untuk ngebuktiin itu, besoknya nih Wak ya, Gugun ngajak kawan-kawannya itu buat ngecek si makanan si Amang ini bareng-bareng ya kan. Coba aku makan. Waktu dikunyah sama mereka, memang Wak basi. Bahkan hari-hari berikutnya lebih aneh lagi Wak. Tiap kali Olive sama kawan-kawan ini selesai masak dan nyisain lagi makanan untuk Amang Togar, nggak sampai sejam makanannya udah langsung basi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua Wak? Semoga selalu sehat-sehat dimanapun kalian berada Wak ya. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa atau KHW part selanjutnya. Nah, kisah kali ini tuh dialami sama Wawa kita yang waktu itu kerja jadi sales atau SPG dan lagi bertugas mempromosikan alat-alat kesehatan di sebuah daerah cukup terpencil yang ada di Sumatera Utara Wak. Waktu itu Wawa dan rekan kerjanya ini diharuskan menginap di salah satu rumah kosong milik warga di sana selama 1 bulan untuk ngejar target penjualan mereka ya kan. Tapi belum genap sebulan tinggal di rumah kosong itu Wak, Wawa sama kawan-kawannya ini malah diteror dengan berbagai kejadian mistis. Mulai dari makanan yang tiba-tiba cepat basi, dengar suara-suara aneh, dirasuki sosok penunggu, sampai diliatin sosok yang bikin mereka semua pada trauma. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi cerita ini dikirim sama Wak kita yang bernama Olive dari Sumatera Utara. Halo Olive. Nah, jadi ceritanya Wak, waktu itu Olive ini bekerja sebagai SPG atau staff penjualan di suatu PT yang ada di Sumatera Utara. Nah, PT ini memproduksi dan juga memasarkan produk alat kesehatan gitu Wak. Nah, menjelang lebaran tahun itu, sebagian SPG di sana ditugaskan untuk memasarkan produk ke beberapa desa yang ada di sekitar wilayah Sumatera Utara selama 1 bulan. Jadi dibentuklah ini kan beberapa tim pemasaran. Nah, waktu itu Olive ini tergabung ke salah satu tim yang terdiri dari 15 orang. Ada Ilham, ini leadernya mereka. Terus ada Yani Bendahara, ada 5 koordinator pemasaran atau SPG dan SPB-nya. Itulah ada si Rafa, Agam, Lisa, Gugun, dan juga ada si Olive. Dan ada lagi 8 staf promosi di bawahnya mereka. Salah satunya Monik Wak namanya. Di sini aku memang sebutin cuma 8 nama aja Wak. 8 ini yang ngalamin langsung kejadian di KHW ini ya. Nah, udahlah tuh, setelah tim ini terbentuk, masing-masing tim pun dikasih surat tugas Wak dan dikirim ke desa-desa yang berbeda-beda. Waktu itu timnya si Wawa ini atau timnya si Olive ini dapat tugas untuk mempromosikan alat kesehatan di desa yang kita sebut aja namanya Desa A. Nah, FYI Wak, Desa A ini cukup jauh dari kantor mereka Wak. Butuh waktu sekitar 10-12 jam Nadia untuk naik mobil biar bisa sampai ke sana. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, Wawa sama timnya ini pun berangkat lah kan dari kantor mereka ke Desa A. Naik mobil minibus yang memang muat 15 orang. Nah, waktu itu Ilham si tim leadernya bertugas untuk mengarahkan jalan pakai Google Maps. Jadi dia duduk di paling depan, terus di sampingnya ada Pak Kisman, ini sopir mereka, sisanya menyebarlah di kursi penumpang belakang. Setelah semuanya siap, sekitar jam 8 pagi perjalanan mereka pun dimulai pergi ke desa. Awalnya perjalanan mereka juga lancar aja Wak, masih happy-happy aja. Tapi setelah berjam-jam ngikutin maps, Nadia aku tahu ternyata Ilham salah masukin alamat dan malah nyasar ke desa yang beda kabupaten. Namanya sama desa itu, tapi beda kabupaten. Jadi malah berlawan arah kami ke desa A, desa tujuan kami nih. Nah, pas waktu itu udah hari mulai gelap dan jarak ke tujuan asli atau ke desa A ini makin jauh, akhirnya mereka semua memutuskan untuk berhenti dan nginep di pemukiman terdekat dari situ yang kemudian mereka kenal sebagai ada desa nih, desanya namanya Desa B gitu. Sesampainya di Desa B, Ilham sama rombongan pun nemuin lah Pak Kades. Dia jelasin lah kalau mereka, Pak, kami itu sebenarnya mau ke Desa A Pak, tapi kami nyasar. Terus si Ilham ini minta izin untuk nginep semalam di rumah warga di sana. Nah, dengar itu Pak Kades ini malah nawarin mereka untuk nginep, udah kamu nginep di rumah saya aja, kata Pak Kades. Dahlah, disetujui semua. Nah, terus besok paginya waktu mereka mau lanjut jalan lagi nih ke Desa A ya kan, Pak Kades malah nyaranin supaya udah kalian promosiin alat kesehatan kalian di sini aja di Desa B aja. Karena kalau kalian mau ke Desa A itu jaraknya jauh kali, kalian udah lawan arah. Mau ke sana tuh bisa sehari semalam dan aksesnya juga susah. Apa nggak di sini aja gitu, kata si Pak Kades. Dengar itu Ilham langsung tertarik Wak. Dia pun nelpon lah atasannya kan untuk minta izin. Dia jelasin masalah gini-gini dibanding buang waktu Pak. Apa boleh Pak kami di sini aja? Ternyata dibolehin Wak. Pun di Desa B itu nggak ada maksud daerah yang ada di dalam list mereka untuk pemasaran. Ya udah bolehlah di situ aja, kata si bosnya. Akhirnya mereka sepakat lah ini untuk promosi di Desa B aja Wak. Nggak jadi di Desa A tuh, desa tempat mereka nyasar itu kan.
Nah, karena nggak enak nginep di tempat Pak Kades terus, Wak, akhirnya mereka langsung mencari rumah sewa yang bisa mereka ber-15 tempati selama bekerja di sana. Jadi di situ Ilham nih minta tolong juga nih ke Pak Kades untuk mencarikan rumah kosong yang bisa disewa selama sebulan di desa itu. Kebetulan waktu itu, Wak, ada bapak-bapak namanya Amang Togar, nih kita sebut aja Amang Togar. Dia nawarin rumah punya orang tuanya yang memang udah lama nggak ditempatin. Rumah itu masih masuk di desa B, Wak, cuman lokasinya agak terpisah memang Nadia dari pemukiman warga ini desa B itu, dan berada di bawah bukit persis kata si Wawa. Nah, untuk sampai ke sana mereka itu harus ngelewatin kebun-kebun dulu, terus jalan yang lumayan curam, Nat, dan tidak bisa dilewatin sama mobil. Jadi Ilham sama kawan-kawannya itu diantar sama si Amang Togar itu ke rumah itu, jalan kaki, mobil mereka ditinggalin di rumah Pak Kades. Sesampainya di sana Ilham sama rombongannya ngelihat ada 7 rumah. 7 rumah yang rata-rata bangunannya masih dari papan kayu. Nah, di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang bangunannya modern, dindingnya udah bercat putih, Nadia, dan lantainya udah berubin, udah berkeramik. Nah, itulah rumah yang mau kami sewa gitu kata si Wawa. Nah, di depan rumah sewa itu ada sawah 2 petak. Terus samping kanan kirinya itu ada kebun sayuran. Terus belakang rumah tuh langsung bukit, Nat, persis. Itu Togar bilang sama mereka, kalian cek dulu lah itu isinya, kalau cocok kalian boleh langsung tepatin kata dia. Ilham dan kawan-kawan pun langsung lah itu ngecek ke dalam, dan di sana ternyata ada satu ruang tamu, ada satu kamar mandi, ada satu dapur, ada 3 kamar tidur. Tapi salah satu kamar yang di sana itu dikunci sama Amang Togar, katanya kamar itu udah nggak layak ditempatin katanya. Jadi udah yang bisa kalian pakai cuma 2 kamar aja kata dia gitu. Kondisi rumahnya sendiri memang agak kotor, Nadia, memang agak berdebu, tapi dari struktur bangunan dan furniturnya masih oke lah kan. Nah, jadi Ilham dan kawan-kawan sepakat nih, kami sewa rumah ini sebulan ya Amang ya, katanya. Oke nak gitu, jangan lupa nanti dibantu isi listriknya sebulan ya gitu. Oh siap Amang. Oh ya kata si Amang, oh ya kalau boleh pas kalian masak nanti sisain makanan buat aku juga ya, soalnya aku tinggal sendirian di desa ini, aku nggak bisa masak. Biasanya kalau aku masak, kalau aku makan aku minta tolong dimasakin sama tetangga. Itu kata si Amang. Oh aman itu Mang, mau diantar ke rumah atau kayak gimana nih makanannya? Udah nggak usah, biar nanti aku aja yang ngambil sendiri ke sini. Oh oke Amang katanya. Jadi si Amang Togar ini minta dimasakin juga lah untuk dia makan gitu. Udah habis ngobrol, Amang Togar pun pamit pulang, Wak. Sementara Ilham dan kawan-kawan mulai bebersih rumah sewa ini. Terus mereka istirahat, yang cowok memang tidur di ruang tamu dan yang cewek dibagi ke 2 kamar karena kami itu memang kebanyakan cewek. Nah, selama tinggal di rumah itu awalnya nggak ada yang aneh sama sekali memang. Kami menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Paginya kami masak-masak, buat sarapan, buat makan siang juga ya kan. Nanti siangnya kami mulai promosi alat kesehatan itu ke rumah-rumah warga yang ada di desa B. Sorenya balik lagi ke rumah sewa itu buat masak lagi ya kan, terus istirahat. Oh gitu lagi lah terus tiap hari. Gak lupa juga tuh tiap masak pagi mereka juga selalu menyisakan makanan untuk Amang Togar di piring yang terpisah sesuai permintaan di awal tadi ya kan. Tapi tanpa disangka, Wak, beberapa hari sejak mereka nyisain makanan untuk Amang Togar ini, hal-hal aneh justru mulai terjadi di rumah sewa. Jadi sebenarnya, Wak, setelah mereka nempatin rumah itu, memang hampir setiap pagi Amang Togar ini datang ke rumah sewa itu, Nadia, untuk ngingetin kami, jangan lupa sisain makanan buat aku ya, nanti siang aku ambil. Dia selalu bilang kayak gitu. Abis bilang itu dia langsung lanjut tuh, entah dia ke ladang, entah dia pulang kayak gitu. Pokoknya dia nggak nunggu masakannya itu matang, pokoknya dia langsung ninggalin kami. Jadi Olive, si Wawa sama beberapa teman yang memang tugas masak pun ya selalu nyisain makanan di piring terpisah ya kan. Terus makanan itu ditaruh di meja makan, ditutup sama mereka pakai tudung saji. Tapi sampai malam, Nadia, itu si Amang Togar nggak pernah datang ngambil makanan itu. Dan ujung-ujungnya makanannya jadi sering basi, kebuang gitu aja. Nanti udah kayak gitu tuh, udah nggak diambil ya, besok pagi si Amang Togar datang lagi. Nah, sama juga kayak sebelumnya, dia selalu ngingetin untuk sisain aku makanan 1 ya kayak gitu. Di situ Olive langsung nanya kan, yang kemarin ngapa nggak diambil Amang? Katanya, oh iya Amang kelupaan enak. Nanti hari ini pasti Amang ngambil itu katanya. Tapi sama aja, Nadia, malamnya Amang Togar nggak datang. Dan hal ini terjadi selama berhari-hari. Olive sama kawan-kawannya itu sampai udah hafal sama kebiasaan Amang Togar ini. Tiap kali dibuatin nggak diambil, ujung-ujungnya basi makanan tuh. Nah, karena takut mubazir, akhirnya khusus untuk Amang Togar mereka sengaja nyisain nasi dan lauk kering, lauk yang kering, yang nggak ada kuah besantan kayak gitu. Supaya apa? Supaya bisa tahan sampai malam. Jadi kalau misalnya Amang Togar ini nggak datang nih, makanan yang disisain tuh nggak basi, bisa dimakan sama kami yang lain, Nadia, gitu. Sampai kami bikinin yang kering-kering aja. Nah, sampailah suatu sore ini si Gugun, kawannya si Olive, dengan sengaja dia
dia nyicipin makanan yang masih disisihkan sama Amang Togar ini. Gegara lapar, waktu dia balik tetap nggak dimakan sama dia. Waktu itu karena si Gugun ini juga mikir pasti nggak diambil lagi nih sama si Amang gitu kan. Udah aku makan aja lah daripada mubazir. Jadi sama si Gugun itu betulan dimakan tuh nasi sama lauk yang untuk si Amang Togar ini. Nasi sama lauk itu masih kelihatan enak, dicium nggak bau, diituin nggak ada yang lembek apa segala macam, masih aman gitu ya kan. Tapi anehnya begitu masuk ke mulutnya si Gugun ini, rasanya tiba-tiba berubah basi, Dan nggak cuma itu aja, sisa nasi di piring itu yang belum sempat dimakan itu, tiba-tiba langsung berubah lembek, berair, bau. Padahal sebelumnya enggak sama sekali, dia masih enak kok dicicip. Basi ditengok, udah berair itu nasinya. Tapi di situ Gugun masih positive thinking, mungkin memang udah basi aja nih, aku kurang ngecek tadi, ya kan. Jadi dia belum mikir aneh-aneh. Nah di hari berikutnya Gugun penasaran, dia mau coba lagi tuh makanan yang disisain buat si Amang Togar yang nggak diambil lagi kan. Dicek lagi nih makanannya. Dia lihat waktu itu ada nasi sama sambal kering, yang teksturnya masih bagus, udah diaduk-aduk sama dia masih bagus, masih enak baunya ya kan. Tapi lagi-lagi waktu dimakan berubah lagi rasanya, diginiin langsung berair lagi. Barulah di situ Gugun mulai ngerasa ini ada nggak beres ini sama makanannya kan. Cerita lah itu ke kawan-kawannya. Wak, tadi aku tengok makanan yang disisain sama itu kan sama si Amang Togar itu kelihatannya masih bagus-bagus aja nih, ya kan. Tapi waktu aku makan tiba-tiba basi. Aku udah 2 kali nyobain kayak gitu, tau kau. Dan untuk membuktiin itu besoknya nih Wak ya, Gugun ngajak kawan-kawannya itu buat ngecek si makanan si Amang ini bareng-bareng ya kan. Dan persis Wak sama kayak yang si Gugun bilang waktu ditengok. Ini Gugun nggak sendirian, dia sama kawan-kawan yang lain tuh. Waktu ditengok nggak apa-apa, dicek kan, nggak basi ya Wak ya. Kau cium, nggak bau ya. Nah, coba aku makan. Waktu dikunyah sama mereka, memang Wak basi. Ditengok berair. Bahkan hari-hari berikutnya lebih aneh lagi Wak. Tiap kali Olive sama kawan-kawan ini selesai masak dan nyisain lagi makanan untuk Amang Togar, nggak sampai sejam makanannya udah langsung basi. Makanan si Amang Togar aja, makanan yang lain enggak. Dan itu terjadi selama berhari-hari Wak. Sampai di satu titik mereka udah nggak mau lagi nyisain makanan untuk Amang Togar. Selain karena suka tiba-tiba basi, Amang Togar kan juga nggak pernah ngambil makanannya ya kan. Dibiarin gitu aja, mubazir, buang-buang makanan. Jadi sejak itu, meskipun tiap pagi Amang Togar ini masih ngingetin kami untuk nyisain makanan, Wak, nggak kami lakuin. Nggak, ya Mang, diiyain aja. Tapi bisa nggak dimasak sama mereka. Nggak disisihkan sama mereka. Nah dari sinilah kejadian mistis datang nih. Nah jadi waktu si Olive sama kawan-kawannya mulai tidak menyisakan makanan untuk si Amang Togar ini Wak, awalnya memang masih aman-aman aja. Awalnya mereka kembali fokus lah itu kan ngejar target penjualan kami tuh Nadia. Bahkan mereka juga mulai promosi ke desa-desa sebelah, bukan di desa B aja, termasuk ke desa C. Nah FYI Wak, desa C ini dekat kali memang sama desa B. Dan di desa C terkenal sebagai desa penghasil getah kemenyan. Jadi kebanyakan warga di sana juga buka usaha jualan menyan gitu. Dan selain itu beberapa warga di sana juga suka masang kemenyan-kemenyanan ini di pohon-pohon katanya Wak. Jadi begitu masuk di desa itu, bau khas menyan ini pun pasti langsung tercium kalau udah masuk di desa C. Nah selama beberapa hari di sana, Olive sama kawan-kawannya promosi alat kesehatan itu ya kan. Dari pagi sampai sekitar jam 5 sore lah. Tapi pada suatu hari mereka cuma promosi sampai jam 3 pagi pula, 3 sore aja Wak, gara lagi hujan petir waktu itu. Mereka baliklah ke rumah sewa tuh yang ada di desa B. Lebih cepat mereka baliknya untuk masak sore dan juga istirahat. Nah malamnya Ilham, Yani, Olive, Rafa, Agam, Lisa sama si Gugun tadi ngumpul di salah satu kamar. Yani dibantu Lisa lagi ngitung pemasukan dan pengeluaran harian. Ilham, Olive dan yang lain lagi ngerunding lagi, kita mau ke desa mana lagi nih untuk bisa ngejar target penjualan. Beberapa staf promosi juga lagi istirahat Wak di kamar satunya. Sedangkan Pak Kisman ini sopir kan masih juga ikut di sana Wak. Dia lagi ngopi di teras. Nah waktu Ilham dan yang lain-lain ini lagi berunding, tiba-tiba aku cium bau wangi menyan Nadia. Pekat kali dari arah pintu kamar 2. Ini padahal mereka di desa B Wak, bukan desa C. Ada bau menyan. Si Olive, si Wawa dengar itu. Dengar itu, cium itu. Dan ternyata kawan-kawan yang lain yang lagi di kamar itu juga nyium bau yang sama. Iya weh, apa nih? Macam bau menyan terbakar. Akhirnya si Ilham leader nanya lah kan, ini ada yang lagi beli kemenyan gak? Gitu. Ada yang lagi pasang. Yang ada di dalam kamar itu malah saling pandang. Enggak bang, enggak ada yang beli gitu. Aku juga enggak ada. Si Gugun bilang, anak promosi kali yang beli Wak, yang di kamar sebelah. Akhirnya karena mereka semua nggak kuat sama bau menyan tuh, memang nyengat kali Nadia. Ilham keluar lah, dia ngecek lah siapa nih lagi bakar menyan gitu kan. Tapi begitu keluar, Ilham nggak ada ngeliat kemenyan depan pintu itu Wak. Yang ada, yang dia lihat malah si Monik nih. Monik salah satu staf promosi lagi duduk di dekat
pintu kamar, dia ngadap ke kaca sambil sisiran. Dia dendangkan lagu Batak. Dan di meja rias itu ada asbak yang isinya kemenyan lagi dibakar. Nah rupanya bau menyan itu dari situ. Ilham langsung negur Monik, ngapain kamu nyalain kemenyan malam-malam kayak gini? Kawan-kawan yang lain pada keganggu nih sama baunya. Aku matiin ya. Tapi Monik gak ngerespon sama sekali, Wak. Dia masih nyebuk, misalnya si rambut gitu kan, sambil nyanyi tadi. Dan kalau diperhatikan lebih detail, wajah Monik ini udah kelihatan pucat, Wak. Tatapannya udah mulai kosong. Nah, sadar ada yang gak beres di sini, Ilham langsung manggil kawan-kawannya. Wak, sini, Wak. Gak betul ini, kayaknya si Monik kerasukan ini. Cepat, bantu dia masuk ke kamar. Akhirnya paniklah itu semua orang, Wak. Mereka langsung berlari nyamperin si Ilham. Si Agam, salah satu kawannya si Wawa ini pun juga ngecek kondisinya si Monik, dibantu juga sama si Ilham. Nah, kebetulan Ilham sama si Agam ini udah terbiasa, Wak, nanganin hal-hal kayak gitu. Di situ Agam langsung matiin kemenyan yang ada di asbak itu, terus ditepuk-tepuknya nih punggungnya si Monik. Dia, Nek, sadar gitu kan. Nah, sementara Ilham bantu baca-baca doa gitu. Nah, enggak lama tiba-tiba Monik pingsan, dibaringkanlah dia di kamar sambil diolesin sama minyak kayu putih. Untungnya enggak lama Monik sadar ini. Ilham nanya ke Monik, ngapain kau bakar minyak malam-malam? Kau beli di desa C tadi ya gitu. Aku nggak beli, Bang. Aku ngambil dari pohon yang ada di desa C tadi gitu. Astaga Monik, kok bisa-bisanya kau sembarangan ngambil minyak di desa orang, ha? Udah besok kau kembalikan langsung tempat asalnya. Bang, tapi bukan aku yang mau ngambil, Bang. Tondiku yang pengen, katanya. Nah, Tondi ini kata Wawa tuh macam kodam yang jagain Monik ini lah, Wak. Tondi. Ilham makin marah lagi, nggak mau tahu aku yang Monik, nggak mau. Pokoknya balikin menyan itu ke tempat asalnya. Kok tadi tuh sempat kesambat lo gara-gara itu. Balikin. Iya, Bang, toh. Ya udahlah, Bang, ya maaf ya besok balikin, katanya. Besoknya Monik betulan ngembalin itu menyan ke salah satu pohon besar yang memang ada di desa C, nah, dibalikin. Nah, ternyata, Wah, setelah si menyan itu dibalikkan ke tempatnya, Monik masih tetap ngalamin gangguan di rumah sewa. Bahkan makin lama gangguannya juga makin ekstrim. Jadi setelah kejadian Monik rasukan itu, nah, kami semua ngerasa hawa di rumah yang kami sewa itu gak enak. Gak enak. Mereka ini juga sering dengar suara-suara aneh, Wak, dari atap rumah. Macam ada yang lagi jalan, lagi merayap gitu di sana tadi. Cuman di situ Ilham, si leader kami ini, sama si Agam selalu nenangin kami semua. Ilham selalu udah nggak apa-apa. Banyak berdoa aja. Kita di sini nggak nyampe 2 minggu lagi kok. Pokoknya ini kalau target penjualan udah kecapai nih, dah kita langsung cabut dari sini, kata si Ilham. Semua orang pun nurut ya. Mereka tetap bertahan di sana karena betulan memang nggak ada tempat lain, nggak ada penginapan lain. Kami juga udahlah sama-sama di situ. Kita tanggung aja suka duka bersama-sama ya kan. Tapi ternyata makin lama tinggal di rumah sewa itu, Wak, feelingnya si Olive ini, feelingnya si Wawa itu, aduh, ini pasti akan ada kejadian yang nggak beres ini nanti gini nih. Apalagi selama beberapa hari terakhir, Wak, area di sekitar rumah sewa tuh mendadak sepi kali. Kalian ingat kan depan itu kan ada 7 rumah kayu ya kan? 6 satu rumahnya mereka. Harusnya kan rame kan, Wak. Beberapa hari sebelumnya juga rame-rame aja Nadia. Masih ada kehidupan walaupun gak rame-rame kali. Tapi di hari-hari terakhir itu Nadia, itu mendadak gak ada orang yang lewat depan rumah kami. 6 rumah kayu yang ada di sana juga mendadak kosong. Macam gak ada penghuninya. Sebelum-sebelumnya masih sering tuh aku papasan sama warga yang tinggal di rumah-rumah itu gitu. Masih nengok. Kepikiran si Olive, Wak, sampai dia agak susah tidur lah waktu itu kan. Akhirnya Olive nih ngobrol lah sama si Yani yang memang belum tidur juga waktu itu. Olive nanya, Yan, kok ngerasa gak sih sekitar rumah kita nih kok sepi kali ya? Aku udah gak pernah lagi loh ketemu sama tetangga sampai rumah tuh. Mereka pada kemana ya, weh? Iya ya, Liv ya. Aku juga ngerasa kayak gitu. Mana kalau malam gelap kali sekitar sini, Wak. Lagi pada pergi mungkin mereka. Ya tapi masa iya perginya barengan kayak gitu? Bersaudara memang mereka rupanya. Iya sih. Bisa sama-sama gitu ya. Yaudah coba kita tengok besok ya. Kalau memang masih kosong, gak ada orang, nanti coba kita tanya Bapak Kades, kata si Yani. Pas mereka lagi ngobrol berdua ini, tiba-tiba mereka dengar suara cewek teriak, Wak, kencang kali dari arah ruang tengah. Semua orang yang ada di situ langsung serentak kebangun ya kan, daripada tidur. Bangun, mereka nyamperin lah sumber suara. Termasuk si Olive sama si Yani nyamperin itu juga. Begitu nyampe di sana, Olive sama yang lain ngelihat Monik, Wak, lagi berdiri di depan cermin rias yang di dekat pintu kamar tuh tadi. Badannya kaku, matanya melotot, nah dia teriak sambil juga ada ketawanya. Yang teriak tadi itu rupanya si Monik. Dan gak lama mereka semua juga dengar ada suara cewek nangis dari dalam kamar. Itu kan di luar tuh, satu lagi di dalam kamar. Dan pas dicek, yang nangis itu si Lisa. Nah, Lisa ini juga nangisnya histeris, dia sambil teriak-teriak juga. Disitulah mereka yang semua ada di sana tahu kalau Monik sama si Lisa kerasukan. Ilham sama si Agam lagi-lagi langsung bagi tugas tuh, Wak.
Ilham dibantu beberapa orang nenangin si Monik di ruang tengah, sementara si Agam dibantu sama si Yani dan beberapa cewek yang lain nenangin si Lisa yang ada di kamar, yang nenangin dua kawan ini nih. Mereka semua baca-baca doa sebisanya, makin keras mereka doa, makin juga teriak-teriak mereka berdua nih, Nadia, si Monik sama si Lisa. Nah, di tengah situasi yang chaos itu, si Rafa notice, si Olive mana? Wawa ini mana? Dia nggak ada di ruang tengah dan nggak ada juga di kamar, Wak. Padahal tadi si Olive tuh memang sempat ke ruang tengah sama si Yani, ya kan? Ini dicari sama si Rafa nggak ada. Wawa kita nih nggak ada. Ternyata waktu dicek si Olive lagi di dapur. Tapi di situ Rafa ini ngelihat Olive macam beda orang katanya, Wak. Tatapanku katanya kosong nah dia. Dan di situ aku berdiri sambil pegang pisau. Nah nggak lama, Wak, digoreskan pisau itu ke pergelangan tangannya sendiri, ke pergelangan tangan. Untung si Rafa ada di situ dan untung nggak, ya udah sempat tersayat tapi itu belum kayak keluka parah lah gitu. Direbut sama si Rafa langsung pisau ya. Weh kau ini ngapa? Ditempelin aku sama siapa Nat, sama si Rafa. Dar gitu, ngapa kau? Aku kerasukan juga kau, Olive, sadar kau. Untungnya nggak lama Olive sadar, Wak. Pas sudah sadar ini Olive ngerasa, ih kok perih tanganku waktu dicek. Memang nih dia sempat terluka. Bingung aku di situ. Kok aku ada di dapur? Padahal dari terakhir aku ingat Nadia, aku memang lagi di ruang tengah bantuin si Ilham nenangin si Lisa. Gak tau kenapa tiba-tiba aku udah di dapur. Apalagi sampai ngelakuin hal kayak gitu ya kan. Si Rafa kan ada di situ, dia langsung narik si Olive buat duduk, dia bersihin luka si Olive ini seadanya. Olive masih gemeteran di situ, mukanya pucat, tapi dia maksa mau bangkit lagi nih karena tahu Monik sama si Lisa kan lagi kesurupan. Walaupun kondisinya si Olive ini belum sepenuhnya stabil, Olive maksa nyamperin teman-teman yang lain itu, teman berdua itu. Nah pas nyampe ruang tengah, ternyata situasi udah mulai agak mereda, Wak. Monik udah sadar, si Lisa juga udah. Tapi kondisi mereka berdua masih lemas kali gitu loh. Jadi akhirnya dibaringkanlah itu berdua di kamar. Dan di titik ini semua orang ngira di situ udah aman-aman aja ya kan, udah sadar kawan-kawannya. Tapi ternyata belum selesai, Wak. Karena nggak lama setelah itu semua orang yang ada di sana justru dikejutkan sama suara aneh dari atap rumah. Nah itu ya Allah, suaranya kencang kali kata Wawa, kencang macam ada binatang besar lagi merayap-rayap di langit lagi di ruang tengah tuh, di langit ruang tengah aja ya. Ilham langsung minta semua anak-anak cewek untuk ngejagain Monik sama si Lisa, sementara Ilham sama anak-anaknya cowok termasuk Pak Kisman tadi tuh supir mereka berjaga-jaga di ruang tengah. Masuk kita berjaga di ruang tengah. Nah, waktu mereka lagi jaga ini, Wak, suara aneh tadi makin kencang rupanya. Kami di dalam kamar terdengar dia. Dan bahkan kali ini nggak cuma dari atap rumah aja, tapi juga ada suara riuh dari arah luar rumah, Wak. Kayak ada gerombolan orang yang mau dobrak rumah tuh loh. Di situ Ilham langsung nyuruh mereka untuk baca-baca doa ya kan. Semua di situ langsung kompak saut-sautan berdoa. Nah tuh, waktu mereka lagi baca doa tiba-tiba dentuman yang ada di ruang tengah diam. Mendadak sunyi, Wak, sunyi. Cuman suara doa mereka aja yang pelan-pelan makin gemetar gitu. Di saat itulah, di saat lagi sunyi diam hilang suara ini, Wak, dari POV-nya si Ilham tiba-tiba ngerasa tengkuknya dingin. Ya kan? Dia refleks lah mengadah ke atas. Dan di plafon ruang tengah itu, Wak, Ilham ngeliat ada sesosok makhluk berbulu hitam lagi merayap pelan. Tubuhnya panjang, Wak, kata Ilham, tapi panjangnya nggak wajar. Dia nempel di plafon kayak bayangan hidup. Dan matanya merah menyala, macam ngunci pandangan siapa aja di bawahnya itu. Agam yang dari awal juga sensitif juga ikut ngadah kata. Muka dia juga jadi ikutan tegang, Wak. Tanpa banyak kata dia sadar kalau Ilham ini, kalau dia sama si Ilham lagi ngeliat sosok yang sama. Tapi dua-duanya nggak berani teriak karena takut bikin situasi makin chaos ya kan. Tengok, sampai pandangnya sama-sama tahu nih. Nah belum sempat mereka mau bereaksi apa-apa, cuman kayak saling pandang seolah-olah sama-sama tahu aja tuh, Wak. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar beberapa orang yang ada di rumah itu teriak hampir barengan. Wah, itu langsung pecah lagi lah tuh suasana di sana kan, Wak. Mereka yang teriak-teriak ini kelihatan panik, nutup mukanya sambil nunjuk ke arah luar, Wak. Apa itu di luar? Apa itu di luar? Ada lagi yang bilang, ya Allah, apa itu? Ada yang kayak gitu, Wak. Nah ternyata, Wak, setelah tahu belakangan nih, kami yang teriak itu ngelihat ada beberapa sosok dengan bentuk muka dan badan yang nggak beraturan, Wak. Gerakannya aneh dan kayak macam saling desak-desakan kayak lagi nyari celah untuk masuk dalam rumah tuh, ah. Teriakannya makin ramai dan barulah ketahuan kalau yang ngelihat itu bukan cuma 1-2 orang lah dia. Tapi ada beberapa, memang nggak semuanya, cuma ada beberapa orang lagi yang melihat di waktu yang hampir bersamaan. Termasuk si Olive.
Soalnya waktu ada yang teriak kayak gitu, Olive yang masih pucat ini juga refleks ikut nengok ke arah jendela yang mereka tunjuk itu. Dan begitu mataku nangkep pemandangan di sana, Nadia, ya Allah, dadaku langsung sesak-sesaknya. Karena di situ pertama kalinya aku ngeliat dengan jelas sosok-sosok itu. Banyak, mukanya rusak, badannya nggak utuh, dan semuanya pada macam berdesak-desak mau masuk maksa dalam rumah kami. Di situ lagi-lagi Ilham sama si Aga minta semua orang untuk pejamkan mata, kalian kencangkan lagi doa-doa kalian, saut-sautan lah kira mereka di situ. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca doa-doa Alkitab juga ada dia. Semuanya tuh makin keras. Dan nggak lama setelahnya si sosok hitam berbulu yang di atas itu nggak ada. Begitu juga dengan sosok-sosok di luar rumah itu udah nggak ada. Suasana di rumah sewa ini pun berubah senyap. Di situ Ilham langsung bilang, ini udah nggak betul, ini udah bahaya. Sekarang juga kita beresin barang-barang, besok pagi kita langsung ke rumah Pak Kades. Kata sih gitu. Nah sesuai instruksinya, sesuai instruksi si Ilham, paginya mereka semua betulan keluar dari rumah sewa itu, mereka ngebawa semua barang-barang mereka. Terus mereka pun datanglah itu ke rumah Pak Kades. Nah pas sampai di sana, Ilham ceritalah semua kejadian nimpa mereka tadi malam ya kan ke Pak Kades. Waktu dengar kayak gitu, shock rupanya Pak Kades ini Wak. Dia langsung manggil orang pintar di sana namanya Pak Bandi. Nah Ilham cerita juga tuh sama Pak Bandi, dia ulang lah dari pertama. Terus Ilham nambahin, Pak kayaknya semua kejadian yang nimpa kami itu gara-gara Monik ngambil menyan dari desa C lah Pak, kata kayak gitu. Nah begitu dengar cerita si Ilham Wak, Pak Bandi itu langsung bilang kayak gini, semua kejadian yang nimpa kalian itu bukan gara-gara menyan itu nak, bukan. Tapi memang ada penunggu di sana yang marah sama kalian lah. Dia marah kenapa Pak? Perasaan kami nggak pernah macam-macam lah di sana, kata si Ilham. Ini biar kalian tahu aja, rumah yang kalian tempati itu rumah kuburan Wak. Aku nggak tahu ini ya Togar bilang ke kalian apa enggak, si Amang Togar itu. Tapi yang jelas orang tuanya si Togar dikuburin di salah satu kamar yang ada di situ. Mungkin itulah kamar yang dikunci itu. Dan makanan yang selalu kalian sisain buat Amang Togar itu aslinya makanan untuk arwah mereka, termasuk untuk sosok penunggu di sana. Tapi karena kalian nggak nyisain makanan itu lagi ya kan, nah itulah makanya mereka jadi marah itu. Nah waktu denger itu si Lisa, kawannya Wawa yang satu lagi nih yang kerasukan tadi itu, langsung nyaut kayak gini Wak, ih Pak pantesan beberapa waktu kemarin saya sempat mimpi juga didatangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Mereka bilang makasih karena udah nyediain makanan untuk mereka. Itu jangan-jangan itu apanya si Amang Togar nak bapak mama ya. Pak Bandi nambahin lagi Wak, ternyata Nat, rumah-rumah kayu yang ada di dekat rumah sewa itu, yang 6 rumah kayu itu Nadia, nggak ada penghuninya. Nggak ada, itu cuman gubuk untuk istirahat warga waktu berkebun aja. Bukan rumah itu sebenarnya, gubuk istirahat. Itu pun udah lama nggak pernah ditempatin lagi sama warga-warga di situ. Jadi bisa dipastikan tetangga-tetangga yang selama ini kami tengok itu nggak tahu penghuni gaib di sana, mungkin nggak ada yang tinggal di situ. Dan nggak cuma itu aja Pak Bandi ini juga cerita kalau selama ini Monik itu yang pertama kali kerasukan itu, Monik sebenarnya sudah diincar sama salah satu penunggu di desa itu. Tapi yang bikin situasinya jadi bahaya bukan karena kodam atau tondinya si Monik itu Wak. Si Pak Bandi itu bilang sejak Monik tanpa sadar ngambil menyan dari pohon C itu, disitulah justru si Monik ini ditandai. Menyan itu tuh kayak macam bukan benda biasa gitu loh Wak, tapi semacam penanda untuk makhluk di desa itu. Kalau kata Pak Bandi nih Nadia ya, itu tuh macam tanda kalau inilah, kalau siapa yang ngambil menyan di situ, itulah calon tumbal berikutnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya kebun-kebun mereka tetap subur. Kiri kanan itu kebunnya siapa? Kebun Amang Togar. Pak Bandi juga ngejelasin Wak, makhluk itu macam sengaja bikin Monik ini percaya kalau yang bergerak tadi itu tondinya sendiri atau kodamnya sendiri. Kan si Monik bilang sama si Ilham, tondi aku yang nyuruh ngambil. Padahal enggak Wak. Padahal kesadaran si Monik itu macam lagi dimanipulasi gitu loh Wak. Bukan tondinya yang mau numbalin majikannya, tapi Monik dipancing untuk nurut tanpa sadar gitu loh. Makanya si Monik ini bisa kerasukan berkali-kali, dan setiap kejadian itu sebenarnya itu bukan perlindungan Wak, tapi macam usaha untuk ngelemahin si pelan-pelan si Monik. Jadi kata Pak Bandi, si Monik itu macam udah jadi sasaran untuk tumbal kebun-kebun yang ada di situ. Nah, pas dengar itu, Olive sama yang lain langsung shock lah kami. Nadia langsung merinding, langsung marah juga kami. Mereka udah pada mikir si Amang Togar pelakunya Wak. Ditambah lagi di situ mereka semua baru ngeh. Sejak si Monik itu kerasukan pertama kali,
Amang Togar ini udah nggak pernah lagi singgah ke rumah Ewa. Nggak pernah sama sekali. Sebelumnya itu tiap pagi dia pasti datang, Nat. Selalu. Sampai kami udah nggak nyiapin dia makanan lagi, dia masih datang lagi. Tapi waktu si Moni kerasukan, besok dia udah gak pernah datang lagi. Kami awalnya juga gak ada yang ngeh, karena kan mereka pada fokus kerja semua ya kan. Wah, nggak juga mikirin si Amang Togar ini. Tapi setelah dengar kisah ini, mereka baru nganggap ya, iya ya Wak ya, udah gak pernah datang lagi ya. Pantesan gini-gini gitu. Nah dari situ Olive sama kawan-kawan ini sebenarnya mau datang langsung ke si Amang Togar ini untuk ngejelasin untuk biar si Amang itu ngomong apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi Pak Kades bilang udah sekarang lebih baik kalian pergi aja dari sini, bahaya. Udah sampai kayak gitu kejadian tadi malam kan. Nanti soal Amang Togar biar Bapak sama Pak Bandi yang ngomong sendiri, biar kami yang urus. Bapak minta maaf karena udah bikin kalian gak nyaman di sini. Nanti biar kami tanya langsung lah sama Amang Togar apa niat dia sebenarnya. Itu kata Pak Kades. Jadi pagi itu Olive sama kawan-kawannya langsung siap-siap. Mereka langsung balik ke kota Wak, tanpa menemui Amang Togar. Udah pamit juga ke atasan, mereka pindah ke desa lain yang masih di sekitar situ. Udah gak mau lagi tinggal di desa B lah gitu. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu mereka udah gak pernah diganggu lagi. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Olive dan rekan kerjanya. Mereka yang niatnya cuma mau nyewa tempat tinggal untuk kerja aja, ternyata malah digangguin sampai segininya gitu loh. Olive bilang Wak, kejadian ini betul-betul membekas sekali dalam hidup aku. Nah dia bahkan sampai sekarang nih kalau misalnya ingat kejadian itu, trauma aku nah. Baru kali itu aku tengok itu bentuk ya Allah macam-macam katanya. Aku waktu dengar cerita si Olive ini Wak, aku kayak macam ke flashback ceritaku waktu inilah. Waktu aku kerja dulu juga. Soalnya sama-sama di PT Alat Kesehatan kami beramai-ramai 15-an orang bener ke tempat-tempat terpencil, sewa rumah, masak sama-sama di sana, apa sama-sama di situ. Dan jangan kita PT yang sama ini ya. Nanti lah coba aku tanya Wawa. Jangan iya. Ada supirnya, ada leadernya, ada rame-rame, sewa rumah, masak sama-sama. Nah itu hampir sama gitu. Mungkin ya mungkin memang polanya seharusnya seperti itu ya para sales promotion girl ini seperti aku dan teman-teman yang mungkin juga bekerja seperti SPG. Mungkin kayak gitu juga pola kerjanya. Cuma aku kayak ke flashback masa-masa aku waktu itu kayak gini juga kami. Nggak tahu lah ini kami payung yang sama apa enggak ya. Tapi yang jelas itu tadi pengalamannya siapa Wak, pengalaman si Olive. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian juga punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang jauh lebih menyeramkan lagi dan mau berbagi kepada kami semua, bisa langsung kirim aja ke kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa sertakan nama sama Instagram nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di up di video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.